Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erlinda Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Cut Lateva dari semester 2 kelas Ekonomi Syariah B dengan nomor absen 30. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali mulai pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-1 membahas tentang definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas organisasi dan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya membahas tentang fungsi manajemen. Di dalam fungsi manajemen terdapat 5 fungsi di dalamnya meliputi 1. Planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga starting atau penyusunan, yang keempat directing atau pengarahan, yang kelima controlling atau pengawasan. Selanjutnya, pada pertemuan kedua ini membahas tentang sejarah perkembangan manajemen. Ada teori-teori pemikiran ilmu manajemen meliputi 1. Perspektif manajemen klasik, yang kedua perspektif manajemen perilaku, yang ketiga perspektif manajemen kuantitatif, yang keempat perspektif manajemen kontemporer. Yang selanjutnya, teori manajemen klasik yang mengemukakan manajemen ilmiah yaitu scientific, Friedrich Winslow Taylor, Grant Gilbert, Lillian Gilbert, dan Henny. Yang selanjutnya, menurut pandangan manajemen administrasi yang mengemukakan yaitu Henny Fayol, Lendal Urwig, dan McBewer. Pada pertemuan ketiga ini membahas tentang teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai tujuan. Ada unsur-unsur pembentuk organisasi. 1. Terdiri dari kelompok orang, yang kedua memiliki tujuan jelas, yang ketiga adanya kerjasama, yang keempat memiliki peraturan, yang kelima memiliki tempat yang digunakan untuk berkumpul, yang keenam memiliki modal untuk mengembangkan organisasi. Dan ada juga bentuk organisasi antara lain 1. Organisasi garis, yang kedua organisasi staf, yang ketiga organisasi fungsional. Selanjutnya pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini membahas tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Proses manajemen adalah kegiatan yang dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan dalam manajemen. Secara umum yaitu meliputi 1. Proses perencanaan, yang kedua proses pengorganisasian, yang ketiga proses pelaksanaan, yang keempat proses pengendalian. Ada juga peran fungsi manajer dalam organisasi. 1. Membuat penugasan kerja, yang kedua memberikan pengarahan atau instruksi, yang ketiga memberikan bantuan dan dukungan, dan yang keempat memecah masalah. Selanjutnya pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini tentang perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan apa yang dikejar selama jangka waktu mendatang dan apa yang dilakukan agar tujuan itu tercapai. Ada jenis-jenis perencanaan meliputi 1. Strategi atau jangka panjang, yang kedua taktis atau jangka menengah, yang ketiga operasional atau jangka pendek. Selanjutnya, pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini membahas tentang pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan di dalam pertemuan ke-6 ini membahas tentang pentingnya organisasi meliputi 1. Spesialisasi, yang kedua koordinasi, yang ketiga klasifikasi wewenang, yang keempat administrasi yang lengkap. Selanjutnya, saya akan menerangkan pada pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini membahas tentang penyusunan atau staffing. Penyusunan adalah kegiatan merekrut tenaga kerja, mengembangkan organisasi atau perusahaan agar setiap petugas pemberi daya guna memaksimalkan kepada organisasi. Ada juga hubungan organisasi dan staffing yaitu 1. Untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi. Yang kedua, penetapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan dalam organisasi.
Selanjutnya, pada pertemuan ke-8, pertemuan ke-8 ini tentang pengarahan atau directing. Pengarahan adalah kegiatan memberikan arahan agar seluruh tim dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam pertemuan ke-8 ini ada faktor penentu rancangan struktur organisasi. Satu, besar kecilnya organisasi. Yang kedua, strategi organisasi. Yang ketiga, karyawan. Dan yang keempat, teknologi. Selanjutnya, saya akan menerangkan atau menjelaskan pertemuan ke-9 tentang pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Ada juga tahapan proses pengawasan meliputi: satu, penetapan standar dan pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10, materi ke-10 ini tentang motivasi dalam organisasi. Definisi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 ini membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi usaha untuk mempengaruhi antar perorangan lewat komunikasi untuk mencapai tujuan. Di dalam pertemuan ke-11 ini ada tipe-tipe kepemimpinan, yaitu karismatik, yang kedua transaksional, yang ketiga transformatif. Selanjutnya pertemuan ke-12 membahas tentang komunikasi dalam organisasi, yaitu proses penciptaan dan saling tukar-menukar. Proses dalam satu jaringan hubungan. Fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kinerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Jenis-jenis komunikasi: yang pertama, komunikasi formal dan informal. Yang kedua, komunikasi terarah. Yang ketiga, komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat, komunikasi lisan dan tertulis. Selanjutnya, pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini pengambilan keputusan. Teori-teori pengambilan keputusan meliputi: satu, teori rasional komprehensif. Yang kedua, teori intermental. Yang ketiga, teori pengamat terpadu. Dan di dalam pertemuan ke-13 ini membahas tentang metode pengambilan keputusan. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Yang keempat, kesepakatan. Selanjutnya, pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini mengenai hubungan antar bidang manajemen. Yang pertama, kinerja organisasi meliputi efektivitas dan efisien. Efektivitas meliputi: A, kemampuan untuk mencapai sasaran. Yang B, melakukan sesuatu yang benar. Selanjutnya, efisien. Efisien meliputi: A, kemampuan minimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran. Yang B, melakukan sesuatu dengan benar. Selanjutnya, pada pertemuan ini ada hubungan antar bidang manajemen. Di dalam hubungan antar bidang manajemen ini terdapat 4 di dalamnya. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau kita singkat SDM. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, manajemen operasi. Yang keempat, manajemen pemasaran. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.